waktu itu saya nyiptakan 3S, style, smell, safety. Gini. Ya kan? Pol PP tidak ganteng tapi ngangenin. Bahaya, lebih bahaya itu. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Tapi di rumah sering ini Pak, angkat tangan. Nggak maksudnya angkat tangan angkat barbel. dong. Angkat barbel. Pak. Dulu pas masa PSBB pertama itu ya kita nge-gymnya di rumah. Kan pendidikan saya kan STPDN. Oh iya. Ya, ada banyak diplesetin lah ya kan. Pleset-plesetin ya. STPDN sekolah tukang pukul dalam negeri lah apa gitu. Padahal sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Iya. Lalu dulu terkenalnya bak big gitu ya. Nah, Tribuners, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih soal Kaks Eko Prabowo, kita simak dulu jeda iklan satu ini. Anda kesepian, butuh teman, hubungi nomor di bawah ini ya. Bentar. Kalau yang iklan dah. Emang dari Disup belum masuk ya kontraknya? Belum ya Pak ya? Gitu. Enggak Ben, gue cuma nyontohin aja kalau iklan di Ngobrol Bogor tuh bisa kayak gitu tuh modelnya. Bisa banget. Bisa Baik aja nih. ya. Nah, Pak Danjen ini punya hobi unik banget Tribuners. Oke. Siapa sih yang nggak suka ikan cupang? Ya kan? Ini ngobrol dulu nih sama Pak Eko Prabowo nih. Dari dulu emang hobi melihara ikan cupang, Pak? Dari tahun 2014. Oh, pas zamannya masih di Pol PP dong ya Pak ya? Satpol PP. Iya, saya pernah tuh ke ruangannya sekali. Sampai berusaha nernakin lah. Nernakin juga, Pak? Ya di ruangan itu. Jadi ya cupang itu sebuah ikan kecil, elok, indah warnanya, enak dinikmati. Cuma dia kan penyendiri ya. Oh iya. Kalau tipenya kan gini. Nggak bisa disatuin ya? Pas diusik dikit garang dia. Tipenya garang. Nah ini buat saya unik lah. Warna-warna paduan warna-warnanya unik. Makanya saya ada yang giant lah, half moon. Hafal banget saya nama-nama itu ya. Waduh. Ya kan? Koleksi semua dong. Wah, udah ada yang ngasih langsung apa. Oh, senang cupang ya. Ya, kebanyakan ya kita nyari, beli ya kan. Iya. Dan itu ya kadang kalau ada adik-adik ini ya minta ya udah nggak bisa nolak gitu. Oh gitu. Ada Kaks mintanya ya udah nggak bisa nolak ini ya. Kita boleh dong minta. Yang penting bisa dirawat gitu lah kan. Okay. Ya dirawat ya karena saya suka melihara itu ya memang ikan dan burung gitu. Suka lah. Kalau ikan cupang jangan kasih ke gua, ternyata gua aduin. Parah. Kan ada dulu ya junior itu. Nanti kalau nggak ada kita aduin. Iya. Beneran diaduin? Enggak bahasanya. Kan aduin kan nyonyor itu kelihatan. Bagus-bagus, dirobek ntar. Kemarin juga rumah Pak Wakil Wali Kota Pemkot Bogor ada juga ya, ada Pak. Ada. Bisa tuh hobi bareng tuh sama dia. Tapi banyakan Kaks Danjen Oh dong. iya, ada berapa? Ya lumayan lah, lumayan koleksinya. Banyak. Yang paling disuka jenis apa tuh? Sekarang kan paling suka itu giant dan koi. Wih, Warna saya warna suka ya? pencinta warna. Warna apa Pak yang paling disuka? Biru merah itu perpaduan tuh asik lah. Yang berani gitu warnanya ya. Ya jadi kayak dulu apa namanya film ini apa? Yang Apa tuh Pak? Titanic. bukan. Gak ada ikan cupang, Titanic, buset. Ikan paus ada yang itu yang nyiptain nama nggak tahu itu. Orang-orang yang nyiptain nama mungkin pedagangnya ya. Oh. Ya ada yang kecil harga 300. Harganya memang kadang Lumayan Pak ya? nggak wajar ini nilainya dari mana? Oh, saya tahu di salon dulu ya dari cupang itu mau lomba di salon dulu dirapiin. Di salon. Di salon ikannya. Itu yang nyalonin orang gitu? Iya. Waduh. Masa cupang? Dirapiin itu. Apa? Bulunya? Ekor. Sirip-siripnya itu dirapiin. Bayar berapa tuh Pak? Saya belum tahu di salon cupang. 50.000. 50.000. Lumayan Bisnis ya. bagus itu cupang di Bandung. Boleh juga Salon tuh. cupang. Salon cupang. Tapi kan Kak, kalau cupang itu harus dikasih makan, airnya juga harus diganti terus, terus ada obatnya juga. Itu Kak sendiri yang rawat apa punya orang khusus nih? Kalau saya adalah staf yang ngurus tapi kita kasih arahan. Ya kan kalau obat alaminya kan daun itu. Apa namanya? Di jalan R3 banyak tuh. Bintaro.
Bukan, ya banyak tuh daun gede-gede kita masak. Daun ketapang bukan sih? Daun ketapang. Oh iya benar. Kan dulu pernah ini dari cupang saya. Daun ketapang. Itu sebuah obat alami tuh. Gitu. Obat alami. Jadi murah meriah. Ya kan? Tinggal ngasih bakso sebungkus, anak buah bisa ngasih daun ketapangnya banyak. Kita masih nggak malu nyari daun ketapang, pasti tahu itu daun ketapang mah pasti cupang itu mah. Iya, gitu. masa buat cerek. Gitu. Nah, Pak Danjen, ini kan ikan cupang ada berapa Pak, di kantor, Pak? Ada berapa botol gitu? Botolnya 60-an ada. Ikannya ada 50-an lebih? Iya. Nah, itu nggak bawa amis, Pak? Apa malah seneng gitu? Kerja sambil niatin ikan cupang gitu? Ya enggak sih. Malah seneng, Pak? Seneng. Makannya juga mudah kan? Pelet ya, Pak ya? Enggak. Apa, Pak? Cacing beku. Oh, cacing merah. beku, cacing matahari Cacing juga darah. ya? Cacing darah. Cacing darah. Kalau cupang saya dulu makan ini, Pak, kutu air. Selain peliharaan nih Kak, kayaknya Kak juga rajin olahraga ya? Ya. Kan kelihatan nih badannya. Bukan kayaknya ya Ki ya? Iya, bukan katanya sih. Pak Eko kenapa nggak jadi atlet aja sih Pak? Udah. Itu dia, Pak. Udah. Dulu kalau saya di pendidikan memang ketua senat olahraga ya. Ya kalau dulu sebutannya di pendidikan saya itu di Jatinangor. Ya. Saya kepala dinas olahraga 9798. Ya. Setahun kan masa jabatannya. Di tingkat 1 sudah pengkaderan si Binjas. Seksi pembinaan jasmani. Oke. Tingkat 2 dilantik jadi Binjas resmi. 3 udah pengkaderan, siapa yang mau jadi senatnya nih, ketua senatnya. Ternyata saya kepilih gitu. Jadi ya prinsip saya ini harus olahraga, nggak bisa. Dulu jangan sampai gini pikiran. Dulu badan di pendidikan bagus. Terus pas kerja kok melar sana melar sini. Itu yang saya hindari. Makanya ya saya sih pola hidup sehat aja sih. Nggak ngopi, nggak ngerokok. Oh, nggak ngopi, Pak? Nggak ngopi, cuma air putih aja. Kalau jus minum? juga nggak? Jus mau. Pakai gula nggak? Nggak. Pakai gula Nggak pakai gula. Menghindari sama sekali gula karena ya almarhum sama ibu ya diabetes ya? Dikasih anugerah sama Allah pabrik gula gitu. Oh, sama kayak bapak saya. Ya, itu. Wah, sedih Jadi banget nih. saya ya udah pola hidup sehat aja. Sama. Sekarang menghindari, apalagi sekarang olahraganya kan saya tiap hari. Tiap hari? Terus terang tiap hari. Jam Apa 6. tuh? Karena lapangan bolanya ditutup, ya kebetulan saya di luar dinas kan sebagai ketua Askot. Wah. Biasanya main dengan Porda, latihan dengan anak-anak Porda ya seminggu minimal 2 kali lah. Tenis juga bisa, Tenis, gitu. ya. Tenis meja bisa. Pingpong. Tenis meja bisa. Di bawah ada di bawah abis ini main Ki. Asli. Sama lu. Tapi kayak gue kesemis. Aduh. Tahu lah ya hasilnya gimana. Yang rutin banget sekarang saya jalani adalah nge-gym. Nge-gym. Di rumah apa di Botani. Oh, Botani. Ya, jam 5:30 saya udah berangkat. Nyampe Botani jam 6. Ya minimal 2 jam lah kalau nggak libur. Tapi kalau libur bisa 3 jam 4 jam. Tapi di rumah sering ini Pak angkat tangan. Nggak maksudnya angkat barbel. dong. Angkat barbel. Dulu pas masa PSBB pertama itu ya kita nge-gymnya di rumah. Oh, ada alat-alatnya Pak? Ada, cuma ya bosen aja. Seminggu udah ngangkatnya itu aja kan. Ngangkatnya itu. Kalau di tempat gym kan varian alatnya banyak. Lebih kaya ya kan? Pak. Kita mau gerakan itu terpenuhi lah. Kalau saya mencari otot ini terpenuhi. Cuci mata juga lah Pak. Iya, cuci mata Pak. Konsep gym ini kan, olahraga gym ini sebenarnya konsep olahraga bagus ya. Iya. Ini juga sering buat tips juga nih Pak, buat Tribuners nih Pak. Jadi bagus untuk pola hidup sehat. Iya. Asal itu tadi taat bener gitu. Habis nge-gym ya jangan makan yang mie ayam. Itu nge-gymnya sejam. Iya. Keluar dari situ makan mie ayam tuh di rest area apa di Pujaseranya. 3 mangkok lagi. Ya, 3 mangkok ya. Iya. Udah yang penting kenyang. Ya. Makan gorengan. Waduh. Iya, gorengan Indonesia itu luar biasa enak. Ahli Pak, di mana-mana ada tukang itu gorengan. Enak. Jadi
itu sebuah pilihan gitu. Iya sih. Ya, saya nanti jangan makan gorengan, saya digeruduk sama orang tukang gorengan. Kembali lagi ke Anda nih. Ya silakan aja. Tapi kalau saya sudah menghindari itu, menghindari. Gula ngurangin ya. Gula sama sekali nggak. Minum saya air putih. Karbo sudah saya ganti. Pakai kentang ya Pak? Ganti nasinya juga saya ganti nasi merah sama shirataki. Nasi merah shirataki. Ya, nasi putih sudah saya enggak. Kalau nasi merah kan nggak enak ya, makanan yang sehat itu sebenarnya nggak enak. Iya benar. Tapi makanan nggak sehat itu enak. Iya ya kan. Fast food apa, junk food semua enak semua, tapi ya sebelah habis itu ya. Kelajatan. Itu yang saya jalani sekarang. Karena tuntutan tugas saya harus fit, sehat. Karena dimensi waktu dan kerjanya nggak menentu. Saya harus, apalagi dalam masa COVID ini ya, di SUB harus menjadi garda terdepan juga, salah satu garda terdepan. KG, tiba-tiba panggil KG orang kata, tengah malam penyekatan, datang juga penyekatan gitu kan, kita perlu, ya kalau capek ya tidur berangkat lagi gitu. Itu udah saya siasati waktu dulu di Pol PP Sabtu Minggu, ada operasi malam minggu, ngebang-ngebang bubarin yang nongkrong-nongkrong segala macam sampai subuh. Penguasaan lapangan sempur supaya nggak dikuasai oleh PKL, itu udah biasa lah gitu. Jadi kalau di SUB udah nggak kaget. Udah nggak kaget ya, tinggal nerusin aja yang udah dijalanin sebelumnya. Di SUB karena program prioritas, transportasi itu ya itu yang perlu pemikiran ekstra. Tapi memang tantangan terberat ya kalau gawe mah di Pol PP. Iya Pak. Semuanya ada situ, ya kan? Ya pelanggarannya banyak. Iya. Tiap detik kalau di SUB kan transportasi tujuannya. Tapi kayak kalau saya perhatiin dari sekian tamu pejabat dari Pemkot Kota Bogor pada rajin nge-gym nih. Iya ya. Iya. Pada sehat-sehat. Sehat-sehat parah. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Nah, Tribuners ngomongin sama Pak Danjen kayaknya kurang lengkap nih kalau ngebahas kedinasan. Kaks yang satu ini juga termasuk yang udah berkelana ke banyak dinas. Nah, boleh nih dong Pak Danjen ceritain langkah-langkah sampai sekarang tuh gimana tuh? Ya, kalau saya sih berkarir di Kota Bogor datang tahun 98. 98 ya, dari Jatinangor. Bandung ya Pak? Ya, kan pendidikan saya kan STPDN. Oh iya, ada banyak diplesetin lah ya kan. Pleset-plesetin STPDN itu sekolah tukang pukul dalam negeri lah apa gitu. Padahal sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Kalau dulu terkenalnya bak-bik-buk gitu ya. Ya, itu kan masa lalu kan untuk membentuk sikap mental daya juang tinggi. Sekarang udah nggak ada ya, Pak? Jabatan pertama masuk sini orientasi sebulan setengah lah. Lurah waktu itu. Lurah di? Lurah Menteng. Menteng Asri. Bogor. Ya, Menteng. 5 tahun tuh, Ujang. 22 tahun umur saya waktu itu. Wih, masih muda. Masih bujang, baru lulus. Lurah. Saya 22 tahun masih sepeda. Kan? Baru lulus dipanggil waktu itu Pak Iswara, waktu itu Pak Sekda. Iya. Siap nggak jadi lurah? Siap aja, namanya amanah siap Pak. Jangan-jangan nanti kamu minta pindah ke Klaten gitu kan. Memang daerah saya penugasan pengiriman saya kan Klaten ya. Tapi STPDN kan disebar. Iya. Lurah 8 tahun. Lurah Menteng sama Lurah Situ Gede. Situ Gede, oh iya. Ya, habis itu ditarik ke sekretariat, jadi Kasubag Agama, kemudian jadi Kabag Kemas Sosial di situ 2008 sampai 2011. Kemudian Kepala Bagian Keuangan Sekretariat, ya, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat itu kurang lebih 4 bulan. Kemudian eselon 2 pertama saya menjadi Kepala Inspektorat. Ya, Kepala Inspektorat dari tahun 2012 sampai 14. Ada pemindahan jeda, peralihan kepimpinan, tongkat tampuk pimpinan antara Pak Diani sama Pak Bima. Ya? Di sana ada kasus di Pol PP waktu itu. Apa tuh Pak? Kasat Pol PP-nya dicopot gara-gara anak buah pengguna narkoba. Narkoba ini kan nggak bisa ditebak menurut saya. Dan tidak juga
pimpinan tahu, karena itu kan kejahatan luar biasa. Iya, Pak. Dan diem lah gitu ya. Nah, saya ngejegang tuh, istilah orang Sunda ngejegang. Dipanggil Pak Bima waktu itu, ingat waktu dipanggil Pak Bima di rumah sakit, hanya 2 menit, semenit lah. Ya, sambil diinfus, Pak Bima kan kena demam berdarah di waktu di rumah sakit Azra. Beliau menyampaikan, "Mas, bantu saya. Mas, saya mau lantik, saya PLT kan jadi Kasat Pol PP. Kan saya prajurit. Prinsip saya prajurit, nggak boleh meminta jabatan. Nggak boleh memilih-milih jabatan. Itu prinsip orang tua juga memberikan saran itu, agama juga menyaranku. Ya saya, siap Pak. Siap. Balik ke Pemkot, Pak Bima ngelantik saya jadi PLT Kasat Pol PP. Nah, sasaran pertama yang saya hajar waktu itu, istilah saya bersihkan adalah MA Salmun. Oh iya. Ya, dulu kan, luar biasa, nggak bisa lewat lah. Iya, crowded banget itu. Saya waktu itu malam takbir, ini pokoknya saya kumpulin adik-adik saya itu. Ada Kasat Pol PP sekarang, ada junior-junior. Saya pingin ini bersih. Sanggup, berani. Kemana? Berani, saya bilang gitu. Oh udah, hajar. Hampir 2 tahun kita tidur di situ. Oh iya. Kan biasanya kan kalau pedagang itu kan inilah paling mampunya seminggu, ya maksimal sebulan. Nah ini bertahun-tahun, mumet tuh. Kan ya saya termasuk Kasat Pol PP yang sering didemo. Dipukul perut. Udah biasa. Udah biasa. Dilempar bubuk cabe pernah, gitu kan. Ribut di tengah pasar pernah. Bak bibuk pernah. Udah biasa itu karena ini semboyan kita itu waktu itu saya nyiptakan 3S, style, smell, safety. Ya kan? Pol PP tidak ganteng tapi ngangenin. Lebih bahaya itu. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Enggak ganteng. Makasih. Iya. Pol PP itu nggak ganteng tapi ngangenin. Ngangenin itu bahaya itu, ya kan? Saking ngangennya, PKL itu demo terus gitu. Kita anggap biasa aja udah. Demo apa itu biasa lah, itu suplemen nggak masalah. Habis ngejegang itu ternyata Pak Bima mungkin lihat nih. Wah, cocok juga Mas Eko ini ya. Badan gede gitu kan. Cocok nih. Cocok nih. Dulu saya juga olahraga dari dulu kan, nge-gym, cuma makannya masih ngawur. Dada gede, perut gede dulu Mas. Jadi masih ngawur lah, masih nggak pilih-pilih. Nah, dilantik lah 2014 bulan September tuh setelah PLT, dikukuhkan jadi Satpol PP. Satpol PP kurang lebih sampai 2016, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, Pak. 2 tahun. Setelah itu zaman Mas Ardi, Dik Ardi. Skuy. Nyaksiin mau dibongkar apa namanya itu? McD ya. McD di Semplak itu. Iya, Semplak. Tuh Bang Ardi udah gemuk, Pak. Udah mau bener-bener udah mau dibongkar lah karena sesuatu hal ya. Jadi dirobohkan 3 meter. Habis itu saya dimutasi, ya kan? Habis itu mutasi, muncullah Meme. Nama saya diganti jadi THR. Apaan THR? Oh, THR. THR itu jangan hari raya. Ya gitu loh. Ya itu. Itu udah dari tahun 2016 lah saya lengser dari Pol PP pindah ke jabatan ke-3 berarti ya. Iya nih, UKM. Kepala Dinas Koperasi UMKM. Waduh, mantap. Dari situ bulan Mei 7 bulan saya dipanggil Pak Bima lagi. Ya Mas, ya UKM sudah cukup, karena sudah tertata, udah bagus segala macam. Pindah ke Dispora ya, dari tantanya. Oh siap ya, nggak pernah nolak. Oh makan jadi askot Kota Bogor. Enggak, askot mah sebelum di Dispora juga udah jadi kabak sudah. Askot, udah di periode kan saya. Ya. Lanjut Pak. Di situ 2017 tuh Desember dilantik, 2017 TMT-nya 3 tahun. 3 tahun di Dispora. 2017, 18, 19. Ya kan? Ya itu udah menciptakan stadionnya bagus, dipakai latihan Asian Games waktu itu. Alhamdulillah modal ekspos ke sana kemari dapat bantuan dari pusat.
Kemudian 2020 sampai sekarang itu di Sub. Gitu. Berarti udah 2 tahun ya Pak ya? Ya kalau di Eselon 2 udah 5 kali pindah. Udah 5 kali mulus banget karirnya, kayak kulit gue nih. Banget Ben. Kan nggak jarang juga nih nama Pak Eko diisukan untuk jadi F3 alias Sekda. Mimpinya apa sih Pak untuk karir? Rasanya nggak mungkin ya udah puas dengan posisi yang sekarang ini. Ya saya sih air mengalir ya. Ya namanya karir, siapapun ingin karirnya di puncak gitu. Tapi semua tergantung Gusti Allah, karena slogan saya itu ya Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah tidak tidur. Waktu nanti istilahnya teman-teman birokrasi menginginkan sebuah Mas ya ini segala macam, ya kenapa tidak, semua punya potensi ke arah sana. Tapi kalau saya suruh meminta-minta segala macam saya enggak. Tapi kalau ada kesempatan ya istilahnya nanti ke depan ya teman-teman berharap dan sebagainya, pimpinan juga menginginkan segala macam, berkompetitif secara adil, sehat, apa-apa gitu. Siap. Ya siap. Selalu siap ya. Siap. Karena sama prajurit siap. Tapi kalau suruh nyebur sumur tanpa alasan saya nggak mau juga. Mantap ya Pak, Ben ya. mau minum dulu Pak, silakan Pak. Ya siap. Pak, bagi kopi. Ya. Pak ini enak teh? Enak, rasa jeruk. Ya, enak aja Bapak, saya mati terbang. Nah, Tribuners, selain kedinasan nih, Pak Danjen juga ternyata aktif di PSSI Kota Bogor. Nah, jadi gimana nih Pak Danjen, sebenarnya perkembangan sepak bola di Kota Bogor seperti apa? Lalu klub bola di Kota Bogor ini udah kesannya tenggelam nih Pak. Bahkan di Liga 3, klub dari Kota Bogor sama sekali nggak ada yang bertaji Pak. Ya. Nah, apakah ada kendala Pak di pembinaan usia dini Pak atau sebagainya Pak? Kendala sekarang terberat karena kita di pandemi ya. Makanya saya nggak berani mengadakan kegiatan event yang bertajuk resmi PSSI yang ngadain, karena prokesnya sangat ketat. Dan di bola ini biasanya dengan kondisi seperti ini, saya paham betul bahwasanya kadangkala orang tua, ya pelatih, ada aja yang sembrono tentang prokes ini. Makanya kendala di 2 tahun ini adalah kendala pandemi. Ya kan lama nggak boleh ada event gitu kan. Dan ada banyak Pak mau ngadain event, ya sudah kamu ngajuin ke gugus tugas aja. Kita memberikan rekomendasi, boleh, tapi bukan menjadi sebuah izin itu mah. Harus ke gugus tugas ngizinin enggak. Nah, kalau dikatakan tadi tenggelam, memang lagi upaya bangkit ya. Kemarin saya pernah megang, diserahkan kan klub kebanggaan kita itu PSB diserahkan ke saya untuk membangun citra lah ya, supaya nggak terjadi ricuh sana sini ya. Saya mau ya, kemudian mendekati liga kemarin tuh akhir tahun saya serahkan ke senior. Konteksnya ya ini, saya ada maksud ya senior ya, kalau memang cinta PSB bener ya ini saatnya Anda untuk berjibaku. Kalau masalah gol hasil nanti aja dulu, usaha dulu. Khawatir kan sekarang umpama seniornya cuma ngomong doang gitu kan, tapi nggak mau tampil. Makanya saya maksudnya kompak dulu lah senior-seniornya PSB itu. Nah kemarin memang diwujudkan lah, karena daya ungkitnya memang berat. Sepak bola tanpa dana, daya ungkitnya cuma berat. Kemarin juga kita siapkan pemain Porda itu, sudah ada obrolan untuk ngikutin Liga 3 pakai pemain Porda. Saya sudah mengiyakan, tapi ternyata anak-anak nggak dihubungin sama teman-teman ya. Anak-anak kita Porda banyak yang ngikut daerah lain. Karena itu kan musim Delta waktu itu ya. Musim Delta, jadi ya sudah, coba karena kita liburin, ya udah kamu ikut klub-klub lain lah, Liga 3 lain. Dan itu cukup berhasil. Nah sekarang kemarin juga di Liga 3 wilayah, PSB kan
per-8 final. Konteks saya kasih PLT itu sudah dilakukan oleh senior. Mengikuti Liga 3, mengikuti Suratin, cuma ikutin prosesnya itu. Cuma tinggal memang ini pemantapan untuk ke depan, jangan cuma berhenti stuck aja gitu. Ya ini yang mau membiayai PSB juga banyak. Makanya diperlukan open mind. Jadi walaupun menerima orang yang ingin masuk, ingin membangun, konteksnya ya kita tinggal tuturi handayani aja, lihat gitu. Oh ini tujuannya baik kok. Ya tidak gampang loh nyari dana. Ya. Sekali kompetisi butuh ratusan juta juga ngap juga gitu kan. Karena ini sudah walaupun masih bukan profesional, masih amatir Liga 3 gitu ya, tapi ini perlu pembiayaan lebih gitu. Itu pembinaan usaha dini di luar konteks PSSI masih berjalan di SSB masing-masing. Masih jalan terus, tapi saya selaku ketua PSSI hanya mengingatkan ke pelatih, pemilik SSB, hati-hati prokesnya harus jalan. Kenapa? Mungkin anak-anak kita itu yang main bola kuat, tapi di rumahnya Aki Nini itu yang kita harapkan nggak terjadi kecerobohan dalam hal jaga prokes. Kita masih usaha lah untuk sepak bola. Ya, Pak, ya. Apa sih Pak yang harus diperbaiki dari para klub anggota PSSI Askot Bogor ini? Ya kalau konteksnya kan saya sudah mencanangkan juga itu untuk manajemennya dikelola dengan secara profesional. Ya di teman-teman senior PSB pun juga saya sampaikan seperti itu. Kalau saya ngasih ilmunya adalah panca tertib. Yang tertib pertama adalah tertib diri. Jadi tertib masing-masing dulu antar pengurus, individu, pemain, pelatih itu tertib dirinya bagus gitu. Kedua administrasinya dikelola bagus. Ya uang masuk berapa, uang pendaftaran berapa dikelolanya bagus gitu. Pelaporannya ke khalayak juga jelas gitu. Transparan, disampaikan benar. Kemudian tertib lingkungan. Ya harus kenal lingkungan. Lingkungannya di situ latihannya kemana? Pemiliknya siapa? Bisa ditembus enggak atau gimana gitu. Ya yang bisa membantu siapa dan sebagainya. Kemudian tertib aset, selama ini aset yang dimiliki oleh SSB, PSB itu apa? Ditertibkan dengan baik, diadministrasikan dengan baik. Kemudian tertib jejaring, harus paham yang gila bola di Kota Bogor itu siapa? Ya kenapa tidak sowan gitu, ngobrol, Pak mau bantu nggak? Tapi kita ungkapkan dengan tulus, dengan profil yang sudah kita siapkan. Ini Pak, ini. Kalau orang itu mau karena cinta bola, gila bola, pasti sentuhannya juga beda gitu. Itu yang coba kita ramu, kita sampaikan ke teman-teman baik klub maupun naungan di bawah Pengcak, SSB. Emang kalau berbicara sepak bola memang nggak terlepas juga sama industri ya Pak ya? Ya, salah satunya itu. Jadi kalau mau modern ya sepak bola itu dibuat industri. Ya panca tertib itu dibuat bener gitu loh. Orang mau minjem anak kita main bola di A itu tertib manis aja dibuat. Kontrak-kontrak kecil lah diajarin. Nanti kalau itu cedera bener parah, cuma dikembalikan gitu aja sih. Orang tuanya suruh tanggung jawab. Itu banyak kejadian gitu. Waktu pemain Porda saya itu main di Tarkam tanpa sepengetahuan kita, ternyata lututnya dihajar. Waduh. Ya kan? Pas Pordanya jalan, dia nggak bisa main. Nangis dia mah. Gimana? Tapi saya tanggung jawab, saya fisioterapikan dan sebagainya gitu loh. Ya, ini sebuah pembelajaran ke anak-anak, ke orang tua juga saya sampaikan. Janganlah anak-anak kita disuruh main Tarkam, tiap hari Tarkam, cuma dapat uang 150, tapi risikonya berat. Karena kaki kapalan itu kalau kemarin Bima Sakti ngomong, itu kapalan itu bukan biasa, itu sudah penyakit. Nanti pas main di timnas itu muncul tuh. Kapal selam, kapal Titanic gitu ya, muncul semua. Bukan kapal. Oh, bukan. Nah Pak, masih berbicara kaitannya sepak bola sama industri nih Pak. Nah strategi dari Askot Bogor nih, PSSI Askot Bogor untuk menggait investor gitu. Gimana Pak? Biar minimal nggak tertinggal lah sama tetangga sebelah nih Pak. Banyak anak-anak muda yang datang ke kita, ya. Datang ke kita, Pak saya ingin ini Bogor, secara ini saya sampaikan. Ada unsur politiknya nggak nih? Gitu, kan? Kalau unsur politik pasti pasti ini pendek itu umurnya. Betul Pak. Ya kan? Nanti umur pilkada selesai mana? Udahan gitu. lagi. Tapi kalau mereka
memang tulus gitu, gila bola, cinta bola ya pasti akan panjang. Benar. Akan panjang. Nah, ini ya kita harus duduk bareng, kita harus lepaskan ego. Apakah itu ego yang dulu zaman saya, dulu zaman saya gitu kan. Seringkali kan gitu. Iya. Ya, pokoknya PSB atau siapa dulu zaman saya gini gitu. Itu lepasin dulu baju itu. Iya, betul. Hitung sesuai dimensi kekinian. Kenangan PSB yang manis-manis dulu menjadi support daya dongkrak yang luar biasa untuk maju. Betul, Pak. Tapi jangan menjadikan penghambat. Barometernya dulu gitu. Karena dulu bola itu bukan menjadi industri. Tapi menjadi sebuah olahraga warga yang jadi hiburan. Kepala daerahnya pun bisa jadi jor-joran gitu. Tapi sekarang karena dimensi aturan dan sebagainya, nah ini harus dibuat industri bersama dengan orang gila yang suka bola, ya kan? Kayak kemudian ada sekarang muncul artis kan? Iya, tuh Pak, infonya mau dibeli kan katanya. Sultan Andara sama Sultan Andara, Raffi Ahmad. Iya. Itu gimana tuh Pak kelanjutannya? Kalau kita tuh waktu denger itu seneng banget ya, tapi pas saya juga seneng, Pak. Pas memetakan itu, Rafli tiba-tiba di koran sudah ke ini Cilegon. Beli Cilegon, nggak mungkin dia beli 2. Kecuali PSB Bogornya di Liga 2, ya kan, bertarung nanti ke Liga 1, ya kan. Apalagi run kemarin kan di Liga 2 lebih gengsi lah, gitu. Ya, lebih gengsi konteksnya itu PSB. Tapi mudah-mudahan sih ada lagi nanti lah, ada yang lagi lain lah, yang ada lagi yang lirik. Gitu. Mbak Imong mungkin. Ya tahun depan kan udah masuk tahun politik, mungkin bisa jadi banyak orang yang coba ini ya apa-apa. Cinta politik juga cinta olahraga nggak masalah. Nggak masalah ya Pak ya. Kemarin tuh artis ada Priscil atau Konsina apa siapa yang beli? Yang cewek ya. Beli juga. Yang dia kan apa namanya Instagramable itu apa? Aduh saya lupa lagi apa ya. Dia ada Selebgram. Lagi musim Pak ya, artis-artis pada beli apa klub-klub gitu. Ya ini sebuah budaya baru ini. Budaya baru Pak ya. Budaya baru. Nah kita nanti Pak ya, semoga ada yang artis ada yang beli PSB. Iya. Amin. Nggak berasa ya udah ngobrol 2 hari aja sama Pak Eko Prabowo. Lebay banget 2 hari Tribuners, kita udah ngobrol 48 jam sama aja. 40 jam 2 hari teh. Sama aja. Gitu. Dari Pak Eko Prabowo kita bisa ambil pelajaran bahwa dimanapun kita bekerja, kita harus tetap berinovasi dan jadi inspirasi untuk banyak orang. Contoh leader nih, bukan bos. Bukan leader. Bos, ini nih dicontoh. Oke, Tribuners, sekian Bincang Bogor edisi minggu ini. Saya Rizky Oxben dan rekan saya Vivi Febrianti. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.